Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di pembelajaran kimia materi kelas 10 mengenai identifikasi asam dan basa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu KD 3.4 memahami sifat larutan asam, basa, dan garam dengan beberapa indikator. KD 4.4 menunjukkan sifat larutan asam, basa, dan garam dengan beberapa indikator. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik dapat membedakan sifat asam dan basa melalui identifikasi dengan beberapa indikator. Baik, sebelum kita melakukan identifikasi asam dan basa, kita mengingat kembali materi asam dan basa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, perbedaan antara asam dan basa adalah, kita bahas dulu tentang sifat asam. Yang pertama, asam itu rasanya masam, kemudian bersifat korosif atau menyebabkan logam menjadi berkarat. Kemudian asam dalam air dapat melepas ion hidrogenium atau ion H+. Asam memerahkan lakmus biru. Kemudian asam mempunyai pH atau derajat keasaman kurang dari 7. Asam dapat bereaksi dengan basa. Sedangkan sifat-sifat basa antara lain rasanya pahit, licin di kulit, kaustik, atau menyebabkan kulit menjadi kasar, bahkan rusak. Basa dalam air dapat melepas ion hidroksida atau OH-. Basa membirukan lakmus merah. Basa mempunyai pH lebih dari 7, dan basa dapat bereaksi dengan asam. Adapun antara asam dan basa, keduanya merupakan senyawa elektrolit, di mana senyawa elektrolit adalah dapat menghantarkan arus listrik. Nah, lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi asam dan basa? Sebenarnya asam dan basa bisa dibedakan dengan cara mencicipi langsung, ya, atau secara uji organoleptik. Akan tetapi uji ini hanya berlaku pada makanan. Tapi kalau kita akan mengidentifikasi asam dan basa di laboratorium, maka cara yang paling aman adalah dengan menggunakan indikator. Nah, indikator itu apa? Ya, indikator adalah bahan atau alat yang menunjukkan perubahan warna atau hasil yang berbeda ketika ya dimasukkan dalam asam atau basa. Jenis indikator asam dan basa antara lain yang pertama adalah kertas lakmus, kemudian yang kedua indikator dalam bentuk alat, yang ketiga indikator alami, dan yang keempat adalah larutan indikator buatan. Berikut ini akan Ibu tunjukkan bagaimana cara mengidentifikasi asam dan basa dengan beberapa indikator tadi. Baik, silakan disimak video yang akan Ibu tampilkan. Identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus. Ini adalah kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus dilakukan dengan cara mencelupkan kertas lakmus dalam larutan asam atau basa atau larutan lain yang akan diuji, kemudian diamati perubahan warna kertas lakmus ketika bereaksi dengan larutan. Kita akan menguji beberapa larutan menggunakan kertas lakmus. Yang pertama ada larutan NaCl. NaCl ini sifatnya netral. Yang kedua HCl. HCl atau asam klorida tentu saja sifatnya asam. 3 adalah larutan NaOH atau natrium hidroksida yang mempunyai sifat basa. Dan yang keempat adalah sampel yang belum diketahui sifat asam atau basanya. Pertama kita akan lihat uji dengan menggunakan kertas lakmus merah. Dalam larutan NaCl, hasilnya adalah lakmus merah tetap merah. Dalam larutan asam, hasilnya sama, lakmus merah tetap merah. Kita lihat dalam larutan basa, ternyata berubah lakmus merah menjadi biru.
Dengan demikian, kertas lakmus merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau netral tidak akan berubah warna, tetapi jika dicelupkan ke dalam larutan basa akan berubah menjadi warna biru. Berikutnya kita lakukan uji terhadap kertas lakmus biru. Dalam NaCl, larutan yang sifatnya netral, lakmus biru tetap biru. Kita lihat dalam larutan HCl atau larutan yang bersifat asam, lakmus biru ternyata berubah menjadi merah. Selanjutnya, dalam larutan NaOH basa, lakmus biru tetap biru. Dengan demikian, kertas lakmus biru jika dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi merah, tetapi jika dicelupkan ke dalam larutan basa dan larutan yang bersifat netral tidak akan berubah warna, atau lakmus biru tetap biru. Selanjutnya kita uji larutan sampel yang sifatnya belum diketahui dengan menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Hasil menunjukkan dalam lakmus merah tidak mengubah warna, warnanya tetap merah. Dengan lakmus biru, nah ternyata lakmus biru berubah menjadi merah. Artinya sifat dari sampel yang kita uji adalah asam, betul. Karena asam mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya, identifikasi asam basa menggunakan alat indikator. Ini adalah alat indikator yang digunakan. Yang pertama adalah kertas indikator universal, dan yang kedua menggunakan pH meter. Kertas indikator universal digunakan dengan cara mencelupkannya ke dalam larutan yang akan diuji. Setelah dicelupkan, kertas indikator menunjukkan perubahan warna. Selanjutnya, warna yang terbentuk dicocokkan dengan warna yang ada pada kemasan untuk mengetahui berapa pH larutan yang diuji. Kita lihat hasil dengan menggunakan kertas indikator universal pada larutan natrium hidroksida yang sifatnya basa. Diketahui bahwa basa itu pH-nya di atas 7. Nah, ini ternyata dihasilkan warna yang sesuai dengan warna pada pH 12. Sehingga terbukti bahwa natrium hidroksida mempunyai sifat basa. Kita lihat berapa sampel pH-nya yang kita peroleh. Nah, ini diperoleh pH-nya sama dengan 1. Ya, lebih sesuai dengan pH 1. Ya, artinya sampel yang kita uji mempunyai pH asam. Ya, hasilnya sama dengan hasil pengujian dengan menggunakan lakmus. Sampel yang diuji sebenarnya adalah ya larutan cuka ya atau cuka makan. Ya, yang sifatnya pasti sudah kalian tahu sifatnya adalah asam. Uji asam basa dengan menggunakan pH meter, caranya adalah dengan mencelupkan pH meter dalam larutan yang akan diuji, kemudian kita lihat hasil pengukuran pH-nya pada layar yang terdapat pada pH meter. Selanjutnya, identifikasi asam basa menggunakan larutan indikator. Larutan indikator ini ada dua, ada indikator buatan, ada indikator alami. Berikut ini akan diuji dengan menggunakan indikator buatan. Nah, di sini ada indikatornya, pertama ada PP, phenolphthalein, yang kedua ada BTB, brom timol biru, dan ada indikator MO, metil oren. Nah, sampel yang akan diuji adalah NaOH. Ini kita teteskan ke dalam plat tetes. Karena akan 3 uji, nah maka ada 3 lubang plat tetes yang kita isikan sampel NaOH. Tadi kita lihat NaOH itu sifatnya basa ya, berdasarkan hasil uji lakmus. Nah, ini adalah larutan basa ditambah BTB, brom timol biru, menghasilkan warna biru. Kemudian berikutnya dengan metil oren, ini menghasilkan warna kuning. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan phenolphthalein. Nah, phenolphthalein ini warnanya tidak berwarna ya. Nah, begitu dicampur basa dia warnanya adalah ya magenta ya, atau kalau di trayek pH itu untuk PP ini kita nyatakan dengan warna merah ya, untuk perubahan dengan indikator phenolphthalein. Berdasarkan perubahan warna yang terbentuk, warna campuran antara indikator buatan dengan sampel, kita bisa menentukan sifat pH, ya trayek pH atau kisaran pH dari sampel yang kita uji. Nah, karena tadi NaOH itu basa ini akan mempunyai pH di atas 7. Nah, selanjutnya untuk uji larutan HCl, larutan asam dengan indikator buatan yang sama ya, ada 3 indikator, kita teteskan sampel HCl-nya yang akan kita uji pH-nya. Yang pertama kita campurkan HCl-nya dengan menggunakan BTB brom timol biru, warnanya biru. Nah, hasil campurannya adalah warnanya menjadi kuning. Kemudian dengan metil oren, warnanya menjadi merah. Ya, karena warna yang terbentuk ini berbeda jauh dengan warna metil orennya sendiri.
Nah, yang ketiga dengan PP ya, PP ini tidak berwarna, dimasukkan ke asam dia tetap. Nah, demikian uji atau identifikasi asam dan basa dengan menggunakan beberapa indikator. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita peroleh pada materi hari ini, yaitu bahwa sifat asam dan basa dapat diidentifikasi dengan menggunakan indikator, diantaranya dengan menggunakan kertas lakmus, indikator dalam bentuk alat, indikator alami, dan indikator buatan. Sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pembahasan materi kimia yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.